orang lagi. Silakan. Oke, baik. Oke, Selamat siang teman-teman semua. Saya Ira, saya host di panel 533. Selamat datang di panel 533 dengan judul panel Mencari Feminis, Aktivisme untuk Kesetaraan Gender di Media Digital. Jadi ini panel yang memang datang dalam bentuk panel, organized panel gitu, bukan individual abstrak yang kemudian kita kumpulkan, kita bikin jadi satu tema karena ada kesamaan atau kemiripan judul atau tema atau topik gitu ya. Nah, ini diorganisasi oleh Mbak Wijayanti M. Santoso dan juga Wabilia Husna Shum MSI ya, yang nanti akan di-chairin ya. Chairnya adalah Dr. Wijayanti M. Santoso, Mbak Wija biasa disapa gitu. Dan nanti Mbak Wija akan memperkenalkan keempat presenter ya, gitu di dalam panel kita kali ini. Aturannya sama dengan yang lain, teman-teman sudah tahu mungkin karena sudah datang di panel-panel lain dan juga sudah ikutan KCR sebelumnya, 15 menit strict, 3 menit sebelum 15 menit, nanti chair akan memberikan notifikasi gitu atau ya ngasih tahu 3 menit lagi. Jadi teman-teman udah harus bersiap-siap gitu untuk berhenti di menit ke-15 gitu. Beberapa detik untuk wrap up, kemudian ganti presenter dan pertanyaan teman-teman nanti bisa di kolom Q&A atau raise hand langsung aja biar bisa ngomong langsung gitu ya supaya kita juga bisa menilai gitu ya pertanyaan teman-teman siapa yang aktif untuk bisa jadi kandidat best participants. Ada 3 best participants, ada 3 best presenters gitu. Ini perkembangan baru gitu, pengembangan inovasi baru dari KCR yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Side event juga belum nggak ada ya, Steady ya. Nah sekarang ada 5 gitu. Jadi nanti kita terus berkembang gitu, meskipun gratis tapi kita memberikan yang terbaik gitu untuk produksi pengetahuan feminis Indonesia. Saya langsung saja memberikan forum ke Mbak Wija untuk memimpin jalannya panel kita. Terima kasih dan selamat berdiskusi semuanya. terima kasih Mbak Ira. Eh, Semoga suaraku terdengar, tidak ada masalah. Jadi Oke, akan Mbak. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam feminis. Dengan basmalah kita buka acara ini. Terima kasih pada presenter dan peserta yang hadir pada panel 533 Mencari Feminis, Aktivisme Kesetaraan Gender melalui media digital. Jadi saya sebentar. Eh, Saya akan memperkenalkan para presenter dulu. Yang pertama adalah saya sendiri dengan Wabilia Husna dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN dengan judul Bertarung Melawan Patriarki, Analisis Wacana Kritis terhadap Film Pahlawan Super Perempuan. Yang kedua, presenternya adalah Stebi Yulionatan dari Kajian Sastra UI dengan judul Antara Pertemanan, Eksploitasi, Advokasi Digital bagi Pengguna Gay di Aplikasi Wala. Yang ketiga itu adalah Stella Anjani dari Yayasan Penabulu dengan judul Membangun Ruang Inklusif bagi Perempuan Pekerja Kemanusiaan Junior PPKJ di antara konstruksi gender dan media sosial di era pelokalan. Yang keempat itu adalah Purota Ayunin dari Prodi Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Eh, dengan judul Analisis Wacana Kritis Feminis dalam Pembentukan Sunat Perempuan di Media Massa Indonesia. Biasa, presentasi akan dilakukan secara 15 menit. Nanti akan ada 20-30 pertanyaan. Insya Allah saya akan ingat 3 menit sebelumnya. Kalau saya nggak ingat, mohon diingatkan karena saya seringkali kelupaan. Kemudian juga kepada para peserta, mohon pertanyaan diletakkan pada kolom Q&A dan bukan di chat gitu. Nah, nanti kalau ada yang bertanya juga bisa dilakukan dengan raise hand. Jadi mungkin saya buka dulu dengan presentasi yang pertama. Sebetulnya saya ada di presentasi ini, tapi saya tidak akan presentasi. Yang akan presentasi nanti adalah Wabilia Husna. Lia, aku sediakan floor untukmu. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Wija. Em, izin saya akan coba share screen. Em, apakah sudah terlihat?
Ya, sudah Di slideshow. Terlihat, Oke, Kak. ya. oke. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Wija, Mbak Ira, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Wabilia Husna dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hari ini bersama dengan Mbak Wija akan coba bercerita sedikit mengenai penelitian kami yang masih dalam proses. Kami memberi judul penelitian ini Bertarung Melawan Patriarki, Analisis Wacana Kritis Terhadap Film Pahlawan Super Perempuan. Jadi kita mulai dulu dari apa itu representasi. Representasi adalah sebuah konsep yang penting untuk melihat penggambaran, posisi, dan peran perempuan. Melihat representasi perempuan ini menjadi hal yang penting karena melalui representasi perempuan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya konstruksi identitas dan posisi laki-laki dan perempuan di ruang publik. Dalam film sendiri, seperti kita ketahui bersama, perempuan kerap direpresentasikan sebagai sebuah objek yang memvisualisasikan tatapan laki-laki atau yang kita kenal sebagai male gaze. Tokoh perempuan dalam film kerap dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan laki-laki, baik itu tokoh laki-laki maupun penonton laki-laki. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan representasi perempuan di film Pahlawan Super Perempuan? Jika pahlawan super selama ini kerap identik dengan laki-laki, kekuatan selalu identik dengan laki-laki gitu dalam masyarakat umum. Nyatanya dalam film Pahlawan Super Perempuan, kekuatan ini berada di tangan perempuan. Perempuan direpresentasikan sebagai tokoh sentral yang memiliki kekuatan besar dan bisa menyelamatkan dunia. Banyak film yang mengangkat tema pahlawan super perempuan, seperti kita kenal ada Wonder Woman, Catwoman, lalu di Filipina ada Darna, dan di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan sudah mulai bermunculan film-film pahlawan super perempuan seperti Valentine, lalu ada Virgo, Sri Asih, dan terakhir kita mengenal Tira. Berg pada 2023 menyebut bahwa secara umum pahlawan super berfungsi sebagai imajinasi yang disukai atau diharapkan oleh masyarakat. Film pahlawan super menggambarkan kondisi fantasi dan tidak nyata. Tapi melalui fantasi dan ketidaknyataan tersebut, film pahlawan super berusaha menggambarkan sosok ideal di masyarakat. Melalui film Pahlawan Super Perempuan, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya sosok perempuan ideal di masyarakat. Sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang masalah film pahlawan super perempuan, misalnya Koka pada tahun 2014 yang fokus melihat film Wonder Woman, yang menurutnya film Wonder Woman ini menjadi tokoh yang menarik karena Wonder Woman datang dari Amazon dan menjadi pahlawan yang mengangkat isu-isu kesetaraan dan kesadaran feminisme. Sementara Berg tahun 2023 melihat tokoh Storm yang berkulit hitam, rambut putih, lalu memiliki kekuatan super. Dia lahir di Afrika. Di Afrika dia menjadi dewi, lalu pindah ke Amerika dan menjadi mutan di sana. Film ini dilihat bisa mengangkat masalah inklusivitas. Jadi melalui Wonder Woman dan Storm, kita bisa melihat bahwa film-film yang mengangkat tema pahlawan super perempuan bisa menjadi media untuk mengangkat isu kesetaraan dan kesadaran feminisme serta masalah-masalah inklusivitas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan film-film pahlawan super di Indonesia? Maka penelitian kami hadir untuk menjawab masalah tersebut. Kami melihat bagaimana representasi perempuan dalam film pahlawan super perempuan di Indonesia, lalu bagaimana kaitannya dengan aktivisme feminis dan isu-isu nasionalisme. Selanjutnya kami juga melihat bagaimana media sosial menampilkan respon publik terhadap karakter pahlawan super perempuan, lalu bagaimana karakter pahlawan super perempuan ini kemudian mempengaruhi persepsi
publik terhadap konstruksi gender setelah para penonton melihat film tersebut. Penelitian ini melakukan analisa diskursus dan peran gender untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya relasi perempuan dengan laki-laki, bagaimana penggambaran perempuan, dan bagaimana hal tersebut terkait dengan isu nasionalisme. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar kita bisa melihat bagaimana male gaze hadir di masyarakat Indonesia, dan terutama jika dibandingkan dengan pandangan male gaze di dunia barat dengan kehadiran film-film pahlawan super perempuan di barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kami mengambil dua film, yaitu Valentine dan Sri Asih. Kami melakukan analisa film terhadap narasi, dialog, representasi karakter, dan visual para tokoh. Kemudian kami melakukan observasi media sosial untuk mengamati bagaimana respon publik terhadap kedua film tersebut. Mengapa kedua film ini kami ambil dan mengapa sebegitu pentingnya Valentine dan Sri Asih? Kami melihat bahwa dalam Valentine misalnya, film Valentine ini adalah film pahlawan super perempuan pertama setelah 4 dekade tidak ada film pahlawan super perempuan di Indonesia. Terakhir ada film pahlawan super itu tahun 1980-an. Dan kemudian Valentine hadir menjadi pintu gerbang kemunculan film pahlawan super perempuan di tahun 2000-an. Sementara itu, Sri Asih adalah karakter pahlawan super perempuan pertama di Indonesia. Karakter Sri Asih sendiri hadir dari adaptasi komik Sri Asih karangan R.A. Kosasih tahun 1954. Lalu kemudian komik ini pernah difilmkan di tahun yang kurang lebih sama, 1954-an. Kemudian dibuat ulang pada 2022, sehingga kami melihat karakter Sri Asih ini menjadi karakter pahlawan super perempuan yang cukup penting di Indonesia. Dari kedua film ini kami melihat adanya isu-isu kesetaraan yang coba untuk diangkat. Secara umum bisa terlihat dari bagaimana kedua film ini mengangkat tokoh perempuan sebagai tokoh utama yang memiliki kekuatan, yang bisa membela masyarakat. Mereka memiliki kemampuan bela diri, dan hal ini menegasikan anggapan umum yang menganggap perempuan itu makhluk yang lemah. Kemudian film ini juga mengangkat isu-isu yang erat dengan perempuan, misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang diangkat dalam kedua film ini. Kemudian bagaimana perempuan merespon intimidasi verbal dan seksual, itu juga coba diangkat. Dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran si tokoh sentral ini, si tokoh pahlawan super ini. Meskipun demikian, kami melihat sayangnya masih terdapat bias-bias gender yang bermunculan dalam kedua film ini. Misalnya, kedua film ini masih menampilkan bias ras, bias kelas, lalu sayang sekali masih ada male gaze, tubuh perempuan masih diobjektifikasi dalam film Valentine misalnya, lalu masih ada pelanggengan terhadap konstruksi gender yang bisa dilihat dalam kedua film ini. Bias-bias gender tersebut kami lihat bisa memunculkan pelianan terhadap perempuan. Jika Burke menyebut bahwa film pahlawan super perempuan itu bisa menggambarkan, mengkonstruksi bagaimana citra ideal perempuan, bias-bias ini bisa menimbulkan pelianan terhadap perempuan-perempuan dari kelompok tertentu. Selanjutnya, kami melihat negosiasi makna dan respon publik terhadap kedua film ini. Kami melihat meskipun masih terdapat bias, tapi kedua film ini berhasil mengangkat paling tidak sedikit isu perlawanan terhadap nilai-nilai patriarki, terutama dalam film Sri Asih.
dengan disutradarai oleh perempuan, film ini berhasil mengangkat suara perempuan dalam keseluruhan jalan ceritanya. Namun, di sisi lain kami melihat ternyata upaya untuk mengangkat nilai-nilai feminis dalam film Sri Asih justru eh, menjadi indikatif karena film ini terlalu besar mengekspos pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Di hampir keseluruhan cerita terdapat dikotomi antara baik buruk laki-laki perempuan gitu yang justru kami lihat mendapatkan respon negatif dari penonton. Di media sosial itu banyak tanggapan-tanggapan yang melihat film Sri Asih itu sebagai film yang terlalu feminis gitu. Nah, dan hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut. Yang selanjutnya kami juga melihat bagaimana film Pahlawan Super Perempuan di Indonesia berhasil menampilkan keunikan budaya dan konstruksi sosial di Indonesia. Film Pahlawan Super Perempuan di Indonesia menunjukkan lapisan identitas. Jadi Sri Asih dan Valentine menunjukkan dia sebagai perempuan di satu sisi dan di sisi lain mereka menjadi perempuan Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam Sri Asih yang menunjukkan budaya Indonesia melalui penamaan tokoh, sumber kekuatannya, lalu kostumnya, dengan selendangnya, dengan gaya khas Sri Asih, dan hal tersebut sangat Indonesia dibandingkan dengan Valentine yang lebih banyak menunjukkan percampuran budaya Barat melalui penamaan tokoh, kostum, dan jalan ceritanya. Dari hal tersebut, kami melihat bahwa Sri Asih dapat menjadi diskursus tandingan film pahlawan super perempuan Barat. Jika tadi ada Wonder Woman yang memperlihatkan isu-isu feminisme, isu-isu gender melalui karakter Wonder Woman yang barat, film Sri Asih menampilkan masalah-masalah perempuan dari sisi Indonesia. Terakhir, sebagai penutup, kami melihat kehadiran film Sri Asih dan Valentine cukup besar pengaruhnya, membawa angin segar bagi perfilman dan gerakan feminisme Indonesia. Namun, hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana mengangkat perjuangan melawan patriarki dengan menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender dengan lebih halus agar nantinya tidak menjadi kontraproduktif. Sekian dari kami, karena ini adalah penelitian yang masih dalam proses. Mungkin nanti kami membuka ruang untuk diskusi atau ada tanggapan, saran, masukan untuk perkembangan penelitian kami selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, Mbak Wija. Jika ada yang perlu ditambahkan oleh Mbak Wija, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Lia atas atas presentasinya. Masih ada berapa menit karena ini 13 menit pas gitu ya. Tapi saya nggak akan memberikan terlalu banyak komen, kecuali bahwa kalau Wonder Woman di Amerika tuh memang bergerak sesuai dengan gerakan dari feminis itu sendiri di sana ya. Jadi ceritanya tuh juga mengimajinasi isu-isu dari feminis gitu. Oleh karena itu dia menjadi menarik kalau pertanyaannya ditaruh di Indonesia. Tapi saya nggak akan berkomentar nih lebih lanjut. Mungkin saya akan memberikan space-nya kepada Kakak Stebi yang keren. Silahkan. Terima kasih Mbak Wija. Aku seneng banget kalau lihat Mbak Lia presentasi adem. Nggak kejar-kejar. Baik, teman-teman, terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir di KCIF di 2025 ini. Salam Kartini Conference dan salam inklusivitas. Saya izin menampilkan presentasi saya. Semoga udah kelihatan.
Agak gaptek nih. Sudah ya. Udah. Baik, kali ini menyambung apa yang disampaikan Mbak Lia tadi, kalau dari saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian saya. Kali ini saya meriset atau meneliti tentang aplikasi kencan. Aplikasi kencan yang sering dipakai atau salah satu aplikasi kencan yang dipakai oleh kelompok gay di dalam mereka menjalin hubungan. Nah, judulnya adalah pertemuan dan komodifikasi nih dalam aplikasi Wala. Seperti apa eh, riset tersebut atau penelitian tersebut? Nah, kawan-kawan, belum ganti ya di sini kok, Mbak. Bentar, Mbak. Di sini kok belum ganti ya, Mbak? Apa yang harus kulakukan? Dia mau dibantu Ah, share screen. iya. U- Udah ini share screen nggak ganti ya? Iya, masih covernya aja. Stel bisa membantunya. Coba di refresh mas kanvanya mas. Bentar, aku bantu ya share screen. Mohon maaf, kakak-kakak. Iya. Terima kasih banyak, Stella. Iya, halaman berikutnya saja. Nah, inilah latar belakangnya sebenarnya. Saya tuh sempat bertanya-tanya gitu. Nah, kalau biasanya selama ini kita itu menjalin relasi gitu, baik kelompok heteroseksual maupun kelompok homoseksual, ketika dunia ini sudah semakin maju, ketika zat-zat itu sudah ada di dalam genggaman, itu kan mengubah sekali gaya kita berkomunikasi. Nah, lantas bagaimana dengan di kelompok atau komunitas gay sendiri? Nah, rupanya di dalam komunitas gay sendiri itu juga menghadapi hal yang sama. eh, Ketika dulu sebelum apa ini namanya, sebelum gadget itu ada di tangan atau sebelum teknologi itu masuk, komunikasi yang dilakukan atau bagaimana ketika mereka saling mengenal satu sama lain itu biasanya pakai surat-suratan, eh, berada di dalam satu forum diskusi yang sama atau kalau ber. Nah, ketika zaman semakin maju, eh, ada aplikasi kencan di mana komunitas gay di Indonesia yang biasanya menghadapi stigma, diskriminasi, dan ketiadaan ruang di publik yang aman ini punya ruang tersendiri kayak gitu. Nah, aplikasi kencan yang ada atau yang dibahas kali ini adalah aplikasi kencan yang berbasis lokasi, PNA gitu. Ini misalnya ada Wala, Grindr, Hornet muncul sebagai ruang-ruang alternatif tersebut. Namun ruang digital ini tentunya tidak netral, kita tahu itu, karena menjadi pertarungan ini. Apakah ini pertemanan atau eksploitasi? Dan kenapa ini fokus ke Wala? Karena Wala ini punya hal yang unik, menurut saya ya, teman-teman, hal yang unik di samping Grindr atau Hornet. Karena Wala ini sendiri itu diciptakan atau yang ide atau yang mengkreasikannya itu dari seorang polisi atau saat ini tuh mantan polisi yang akhirnya keluar dari kepolisian karena ketahuan gitu mengkoordinir pertemuan-pertemuan awalnya. Nah, tapi terus sukses ini dengan aplikasi ini. Berikutnya, belum ganti. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih Wala ini membentuk relasi pertemanan di ruang digital dan sejauh mana praktik komodifikasi terjadi di dalam interaksi pengguna? Berikutnya.
Nah, tujuannya ya menjawab masalah itu tadi, mengkaji praktik penggunaan aplikasi di dalam kelompok atau komunitas gay dan memahami dinamika antara pertemanan atau komunikasi tubuh yang terjadi serta nantinya ini loh ternyata ada resiko-resiko eksploitasi di dalamnya. Dan tentunya sesuai dengan tema Kartini Conference kali ini kan untuk advokasi. Dan hal ini menganalisisnya dalam kerangka ekonomi politik media digital. Berikutnya, Stella. Nah, berbicara mengenai kerangka ekonomi politik digital, memang saya mengambil teorinya Vincent Mosco. Ini kenapa hal ini diambil? Karena hal ini penting. Yang pertama, komodifikasi itu jadi tema yang sentral ketika tubuh-tubuh kita itu dipecah-pecah atau ketika media sosial ini mengambil alih tubuh kita. Yang semula kita itu tidak terpikir di dalam media sosial, kita semua itu ternyata hanyalah rangkaian data seperti itu. Yang kedua, Marco juga menjelaskan mengenai spasial. Spasial ini maksudnya ternyata kapitalisme ruang yang semula kita anggap aman, ternyata juga memperluas kapitalisme itu sendiri. Nah, bagaimana dengan keberadaan Wala di dalam aplikasi yang dirasa aman, hanya kelompok itu sendiri yang ada, tapi ternyata ketika pengen lebih intens, dia harus membayar paket berlangganan yang lebih premium, lebih untuk menyembunyikan dirinya agar tidak featuresnya tidak dipakai atau bagian tubuhnya nggak kepakai, nggak mudah ke screenshot dan lain sebagainya, itu harus lebih premium seperti itu. Lalu kita juga nanti karena di Vincent Moskow ini berbicara soal strukturisasi dan relasi kuasa, di mana ternyata kelompok-kelompok tertentu, aparat misalkan, yang tujuannya untuk menertibkan, masuk ke sana, selain untuk menertibkan, rupanya juga menjadi pelanggan dari salah satu atau salah dua narasumber yang ada, yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Dan yang terakhir, kita juga tidak lupa bahwa ini semua punya ruang ideologi atau Wala tersebut, aplikasi tersebut punya ideologi. Ini yang nantinya menormalisasi bentuk-bentuk baru maskulinitas. Misalkan di dalam sana akhirnya nanti yang naik profilnya itu mereka yang tubuhnya liat, yang muscle dan lain sebagainya. Selain itu ini teori-teori penyertanya ada Debord mengenai Society of the Spectacle tadi itu tubuh adalah identitas sebagai tontonan. Nanti yang FYP itu kan selalu dipilih yang bukan selalu dipilih ya. Karena itu yang senantiasa dilihat sehingga akhirnya menciptakan citra baru yang senantiasa ditonton. Sama performativitas Judith Butler. Tubuh queer tampil melalui norma dan representasi. Berikutnya, aku akan agak cepat. Ini lanjut saja metodologinya. Yang pasti kualitatif, di mana saya mewawancarai 6 narasumber. Ada Sun, Light, terus Tan, boleh Stel kebalik lagi. Sun, Light, terus Anas, Ren, dan Tan gitu. Setelahnya, nah ini 6 narasumber dengan identitas-identitas yang berbeda. Mungkin ini dari luar Jakarta dan pindah ke Jakarta gitu. Lalu Ren ini yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Ren dan Eka bekerja sebagai pekerja seks komersial. Ren lahir besar tinggal di Jakarta, sedangkan Eka lahir di Kupang, hijrah ke Jakarta. Kalau Anas dia orang
Sulawesi ya gitu, yang tapi sering juga bukan sering, beberapa kali bolak-balik ke Jakarta, sehingga nanti ada perbedaan penggunaan ketika di Sulawesi daerah dan di apa itu namanya di pusat. Terus kalau Like tinggal di luar Jakarta, dan Tan seorang ekspatriat yang sudah 15 tahun tinggal di Jakarta. Berikutnya, tapi mohon maaf ketika ini ternyata ketika aku lihat-lihat lagi datanya, kok nggak ada ya kelompok-kelompok yang lebih muda. Padahal kadang-kadang sebagai mungkin karena ngajar gitu, kok pengen nih kalau dari generasi yang Gen Z atau Alpha itu seperti apa suara-suaranya? Apakah sama dengan kelompok-kelompok yang sudah saya eh, wawancara ini? Berikutnya. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang pertama adalah pertemanan dan afeksi. Seringkali aplikasi ini, Wala tadi, aplikasi Kencan ini, ya kan memang menjadi ruang aman untuk bertemu, membangun jejaring bagi kelompok minoritas. Dalam hal ini kelompok gay, biar kenal satu sama lain, membangun hubungan romansa gitu. Tapi ternyata di dalamnya, bukan ternyata, tapi di dalamnya rupanya tujuan untuk menggunakan aplikasi ini itu nggak hanya menjalin pertemanan saja dan membangun romansa, ada juga yang tujuannya hanya one night stand, mendapatkan teman seksual, kencan seksual, eh, apa one night stand sesekali kayak gitu ya. Setelah itu selesai. Ada yang memang membangun itu tadi, bukan membangun, Eh, niatnya adalah untuk jualan, niatnya adalah sebagai pekerja seks komersial. Nah, disinilah yang kedua, eksploitasi dan kekerasan digital ini rupanya juga terjadi di dalam aplikasi tersebut. Seperti apa? Ini yang tentunya amat sangat mengejutkan ketika riset ini. Jadi kalau sedikit berbicara atau nantinya banyak berbicara, kan mereka pasti dalam tanda kutip takut gitu, identitas dan lain sebagainya, sehingga memang memerlukan aplikasi tertentu untuk bisa berkenalan dan lain sebagainya. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu, dan saya mendengar ini tuh semacam mafia gitu yang berjalan di baliknya. Dari salah satu wawancara aku mendapatkan uh, kalau lebih jeli gitu, biasanya tampilan fotonya ini mirip artis, Muscle dan lain sebagainya, tapi ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Tujuannya adalah memancing kelompok ini buat bisa chatan di aplikasi lain, misalkan chat di Maaf, Step. WhatsApp. 3 Ya, menit Mbak. lagi ya. Siap, Mbak. Ngechat di WhatsApp kayak gitu. Nggak apa-apa, ini aja eksploitasi yang penting. Ngechat di WhatsApp. Nah, ketika di WhatsApp itulah kelompok G ini nggak mendapatkan perlindungan-perlindungan yang didapat di Wala itu tadi, karena gampang di screenshot dan lain sebagainya. Karena di dalam aplikasi tersebut nggak bisa ke screenshot. Nah, diancamlah akhirnya mereka ini. Kalau kamu nggak bayar dalam jumlah tertentu, kamu akan kusebar identitasmu. Kukirimkan ke sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau itu di denial aja, nggak dihiraukan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi karena ketakutan, akhirnya banyak mereka yang membayar seperti itu. Nah, salah satu narasumber saya melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mafia-mafia ini. Rupanya mafia-mafia ini tuh terkoordinir gitu, Mbak. Meski nggak sampai ke pusat, pentolannya siapa itu terkoordinir, dan biasanya yang dipakai untuk ini, memancing ini, adalah mereka dari kelompok yang rentan. Maksudnya secara ekonomi. Eh, dan ini pemeluk agama, penganut agama yang konservatif seperti itu, sehingga
di dalam persepsinya itu menghalalkan kalau dapat uang dari hasil memeras atau merampok seperti ini. Dan itulah sih yang paling apa dari riset ini yang paling wow, luar biasa kayak gitu. Nah, dan serunya lagi itu kalau dari kelompok yang pekerja seks komersial itu tadi, dia itu juga pernah hampir apa ya, disewa, tapi diancam pakai belati kayak gitu, Mbak. Atau ya belati kayak gitu. Nah, untungnya salah satu ini bisa cepat lari, atau ada salah satu pekerja seks juga yang dia harus kabur seperti itu. Tapi di sisi lain, ini misalkan berhadapan sama petugas atau aparat ya. Di sisi lain, para petugas atau aparat itu ya memang kadang-kadang orang yang berbeda juga menggunakan jasa mereka, baik jasa pijat sensual itu atau escort untuk kebutuhan atau kepuasan individu. Kurang lebih itu nanti kita bisa bahas temuan-temuan ini. Terakhir saja Stella. Terakhir aja. Nah, tapi bagi aku ketika ini menyangkut masalah advokasi, kurasa inilah pentingnya literasi digital di dalam komunitas. Tapi memang nih permasalahannya adalah banyak dari mereka itu kan yang nggak terbuka, males gitulah untuk literasi digital. Apalagi ketika melaporkan pemerasan kasus-kasus seperti ini atau penipuan seperti ini tuh ke aparat kepolisian. Selain malu atau stigma-stigma yang terjadi, seringnya kasus-kasus seperti ini kan juga menguap seperti begitu saja. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini dulu presentasinya, kita lanjutkan nanti di pembahasan. Silahkan Mbak Wija, makasih. Terima kasih banyak Step atas presentasinya. Sekarang aku juga nggak akan mengambil sebuah kesimpulan ya. Jadi sepertinya antara luring dan daring ini sangat berkaitan nih. Dan juga berkaitan akhirnya mungkin tidak hanya komunikasi tapi juga isu kekerasan kayaknya. Nah, kemudian saya serahkan kepada Ota ya habis ini. Sorry, ya benar ya Ota ya. Stella dulu mungkin Mbak. Oh ya, Dulu. maaf aku agak salah. Stella silakan. Oke, terima kasih Mbak Wija. Tadi aku kira Mbak Ota dulu nggak apa-apa. Tapi aku dulu juga boleh. Di kesempatan kali ini, terima kasih Mbak Wija, Mbak Ira, dan teman-teman semua. Saya diberi kesempatan untuk membagikan, ini sebenarnya bagian kecil dari tesis saya untuk studi kajian gender. Kebetulan saya juga merupakan seorang PPKJ atau di sini disingkat sebagai Perempuan Pekerja Kemanusiaan Junior. Ini merupakan kajian bagaimana saya melihat ada konstruksi gender dan media, ada keterkaitan antara konstruksi gender dan media sosial yang sebenarnya bisa digunakan untuk membangun ruang inklusif bagi perempuan pekerja kemanusiaan junior di era pelokalan. Ini merupakan sebuah studi kasus bencana Sulawesi Tengah 2018. Mungkin sebagai gambaran terlebih dahulu, pelokalan yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan respon-respon kerja kemanusiaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang kerja kemanusiaan berdasarkan wawancara yang pernah saya lakukan terhadap 2 narasumber, itu para perempuan pekerja kemanusiaan junior ini biasanya langsung membayangkan narasi-narasi heroik, profesional, dan kepemimpinan senior dalam arti biasanya tuh langsung kebayang, oh yang melakukan kerja-kerja respon bencana itu adalah para laki-laki yang sudah melalui beberapa bencana sebelumnya. Jadi ada tuh pertanyaan-pertanyaan atau percakapan yang biasanya mengawali perkenalan, misalnya, oh mbaknya baru ya kerja di kemanusiaan, ini bencana yang keberapa? Dan
pemberitaan di media terkait dengan respon bencana Sulawesi Tengah itu pun juga melalui visualisasi, melalui cara pengumpulan uang dan barang, itu seringkali juga bernarasi heroik gitu. Bagaimana kita tuh akan membantu, kita tuh akan mendistribusikan bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga dan sebagainya. Dan di situ biasanya digambarkan di foto-fotonya itu para relawan atau para pekerja kemanusiaan dengan rompi-rompi kemanusiaannya, dengan berbagai tampilan maskulin gitu yang menunjukkan ketangguhan. Nah, saya merasa, saya sendiri sebagai pekerja kemanusiaan perempuan yang waktu itu masih junior juga, itu merasa tersingkir dari narasi yang ada. Karena sebagai pekerja itu biasanya kami tidak mendapatkan rekognisi. Sebenarnya situasi ini menunjukkan dua hal penting, di mana di industri kemanusiaan itu tuh sedang digalakkan gagasan pelokalan. Bagaimana transfer sumber daya yang biasanya dikelola oleh global utara itu kemudian dipindahkan atau digeser ke global selatan dalam rangka mengefisiensikan atau meningkatkan keterlibatan global selatan, distribusi kuasa. Akan tetapi pada kenyataannya situasi ini belum memperhatikan dimensi gender dan posisi pekerja-pekerja kemanusiaan yang baru atau junior. Nah, di sisi yang lain, media sosial pun juga tidak membangun narasi yang encouraging gitu, yang memberdayakan para pekerja kemanusiaan yang junior ini. Padahal mereka memiliki potensi menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan ya, memberikan narasi-narasi baru selain gambaran bagaimana pekerja kemanusiaan itu maskulin. Oleh karena itu, di kali ini saya merumuskan masalah di paparan ini bagaimana pengalaman PPKJ itu sebenarnya terpinggirkan dalam media arus utama maupun di ruang digital, serta bagaimana pelokalan itu dapat dimaknai dari perspektif perempuan pekerja kemanusiaan itu sendiri. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, ingin mengeksplorasi pengalaman perempuan pekerja kemanusiaan junior untuk menghadapi relasi kuasa dan konstruksi gender di ruang kemanusiaan. Kemudian untuk menelaah potensi dan keterbatasan media sosial sebagai ruang alternatif representasi feminis. Kemudian yang terakhir itu untuk memberikan kontribusi bagi wacana feminis dan pelokalan dalam kajian serta praktik kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan tadi yang Stebi sampaikan di presentasinya bahwa subjek yang junior itu biasanya atau usianya muda itu sebenarnya sangat sulit untuk kita ambil suaranya, untuk kita advokasikan lebih jauh. Makanya mengapa penelitian ini menurut saya menjadi penting. Saya menggunakan 2 kerangka teori feminis. Yang pertama, saya akan menggunakan interseksionalitas, sebuah konsep yang ditemukan oleh Crenshaw di tahun 1989 yang melihat bagaimana ketidaksetaraan gender itu merupakan hasil dari tumpang tindih diskriminasi identitas yang dimiliki seseorang. Dalam konteks ini, saya mengangkat kejunioran seorang pekerja perempuan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, saya melihat bagaimana media itu merupakan sebuah ruang publik yang bisa menyuarakan suara-suara pinggiran atau istilahnya Nancy Fraser di tahun 1990 itu merupakan subaltern public sphere. Sehingga media sosial itu sebenarnya dapat digunakan untuk membangun diskursus, identitas, dan solidaritas di antara kelompok yang terpinggirkan itu sendiri. Saya melakukan wawancara terhadap 2 pekerja perempuan kemanusiaan junior yang berasal dari organisasi yang melakukan praktek pelokalan selama respon bencana Sulawesi Tengah. Kemudian hal lainnya, saya melakukan analisis wacana dari akun media sosial di Instagram yang namanya anak@anak.ngo.
Selain itu juga karena saya memiliki pengalaman langsung, selain wawancara dan melakukan analisis wacana, saya juga melakukan refleksi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dari pengambilan data tadi, saya menemukan bahwa relasi kuasa dan gender dalam kerja kemanusiaan itu menunjukkan bagaimana perempuan pekerja kemanusiaan junior itu seringkali ditempatkan sebagai posisi pelengkap atau pendukung pekerja senior dalam mereka melakukan kerja-kerjanya. Jadi rekognisi, validasi, dan apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan pekerja kemanusiaan junior itu seringkali minim. Mereka ditaruh di bagian yang paling implementatif, namun di sisi yang sama, suara mereka itu tidak pernah didengarkan. Oleh karena itu, di sini praktik pelokalan yang tujuannya untuk menggeser relasi kuasa itu menjadi perlu dipertanyakan. Bagaimana di poin yang kedua, saya meng-highlight bagaimana pelokalan yang dimaksud oleh industri kemanusiaan saat ini tuh seringkali hanya bersifatnya teknis tentang pengalihan kewenangan, pengambilan keputusan, atau pengalihan dana. Namun tidak memperhatikan suara-suara dari kelompok pekerja yang seringkali terabaikan padahal mereka memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan komunitas, berinteraksi dengan secara administrasi dengan organisasi-organisasi lokal yang sebenarnya jika suara mereka ini diangkat, praktik-praktik kerja kemanusiaan itu bisa lebih kontekstual, inklusif, dan feminis. Di sisi yang lain, relasi kuasa dan gender ini juga bisa terlihat dari ketidakamanan kerja yang tinggi yang dialami oleh para perempuan pekerja kemanusiaan junior. Mereka seringkali memiliki kontrak yang pendek, minim perlindungan karena belum sepenuhnya organisasinya menerapkan, mungkin mereka punya SOP safeguarding namun belum menerapkan perlindungan jika terjadi pelecehan atau terjadi kekerasan gitu ya, harassment. Kemudian di sisi yang lain, ini juga yang paling penting, biasanya pekerja perempuan kemanusiaan yang junior ini rendah peluangnya untuk dikontrak ulang. Karena mereka biasanya itu tadi, minim validasi, minim apresiasi, sehingga ketika kontraknya selesai, mereka akan melakukan pekerjaan lain yang tidak sejalan dengan karir yang sudah dibangun dari awal. Situasi ini membuat perempuan pekerja kemanusiaan junior selalu ada di situasi yang rentan. Mereka seringkali tidak punya daya tawar ketika masuk ke dalam industri kemanusiaan ini lagi. Di sisi yang lain, ketika saya membuka akun kerja kemanusiaan @anak NGO ini, sebenarnya mereka sudah memberikan narasi tandingan karena yang dominan biasanya pekerja kemanusiaan itu merupakan pahlawan yang tidak pernah mengeluh, senantiasa selalu siap sedia untuk menyalurkan bantuan di lapangan. Dan itu penggambarannya seringkali laki-laki yang senior. Namun di akun ini, di akun anak NGO ini sebenarnya sudah ada narasi tandingannya bagaimana pekerja kemanusiaan itu banyak menghadapi tantangan seperti organisasi meminta implementasi secara cepat, namun administrasinya lambat. Kalimat-kalimat seperti itu tuh sering diulang-ulang dalam berbagai bentuk meme. Namun di saat yang sama, mereka tetap menggaungkan bagaimana pekerja kemanusiaan itu tetap harus sabar dan akan terus memilih karir tersebut. Jadi bukannya memberikan narasi-narasi untuk melawan atau melakukan perubahan, mereka memberikan semacam persetujuan gitu bagaimana pekerja kemanusiaan itu ya memang harus kuat, harus tangguh di situasi sulit seperti apapun. Padahal sebenarnya wacana global saat ini kita sangat bisa melakukan transformasi atas kerja kemanusiaan yang seringkali mengadopsi satu perspektif saja, perspektif global utara. Tidak merekognisi bagaimana kerja-kerja koordinasi kemanusiaan di negara-negara selatan itu jauh berbeda, terutama di konteks budaya, di konteks kebiasaan, dan komunalitas yang dimiliki
negara selatan yang sangat berbeda dengan negara utara. Di situasi yang sudah ada ruangnya ini, bagaimana narasi alternatif kerja kemanusiaan itu banyak dikeluhkan, tadinya bahkan pekerja kemanusiaan tidak pernah mengeluh, tetap saja ruang untuk perempuan pekerja kemanusiaan junior ini tidak dimunculkan sebagai subjek yang berdaya. Sebagaimana di gambar yang saya screenshot ini, di sini tampak ya perempuan masih muda, namun ya dia hanya diminta untuk sabar mengelus dada gitu. Mereka tidak tampak sebagai perempuan yang memiliki agensi, memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu. Saya melihat di sini sebagai invisibilitas ganda, bagaimana sebagai perempuan dan junioritas itu membuat perempuan itu tidak dalam kondisi yang diuntungkan dalam industri kemanusiaan. Yang sebenarnya nature kerjanya adalah perawatan, di mana di situ seringkali dilekatkan juga ke perempuan. Disinilah sebenarnya saya melihat bagaimana media sosial itu sebenarnya berpeluang untuk membangun diskursus baru, membangun identitas baru, bagaimana kerja kemanusiaan itu sebenarnya bisa resilient dengan cara yang berbeda daripada menahan semua tantangan dengan toksik gitu ya istilahnya. Dan kemudian Maaf, membangun solidaritas 3 PPKM. menit lagi ya, Stella. Ya, Mbak Widya. Nah, di bagian diskusi ini saya ingin menyampaikan bagaimana temuan ini sebenarnya memperkuat kritik feminis terhadap konstruksi maskulin dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan bagaimana absennya representasi perempuan pekerja kemanusiaan junior ini sebenarnya menunjukkan bagaimana pelokalan itu gagal menyentuh dimensi gender dan junioritas di saat mereka sedang berusaha mengalihkan relasi kuasa penguasaan sumber daya di global utara ke global selatan. Media sosial anak NGO ini bisa jadi sudah merupakan subaltern public space karena mereka menawarkan narasi-narasi baru bagaimana kerja kemanusiaan itu ternyata penuh tantangan, ternyata tidak semudah yang orang bayangkan, ternyata tidak setangguh itu karena di bagian kolom chatnya juga banyak banget kolom-kolom komentarnya yang bilang, wah itu relate banget, keluhan-keluhan yang ada di situ tuh relate banget dengan pekerja-pekerja kemanusiaan yang lain. Namun tetap saja masih terhambat secara struktural dan kultural pada gagasan untuk tetap sabar dan tetap memilih berkarir di situ, padahal sebenarnya bisa ada narasi yang lain yang bisa ditawarkan. Oleh karena itu, aktivisme feminis digital di sini menjadi penting untuk mengubah bagaimana wacana-wacana kerja kemanusiaan ini digaungkan. Kesimpulannya, media sosial tuh berpotensi menjadi ruang alternatif untuk representasi, meski saat ini aksesnya masih belum setara. Media sosial telah menghasilkan wacana tandingan, namun masih minim pengalaman dari perempuan pekerja kemanusiaan junior. Dan kesimpulannya, yang paling penting itu bagaimana perluasan makna pelokalan yang tidak hanya sekedar alih kewenangan atas sumber daya, tapi juga pemberdayaan dari suara-suara kelompok rentan dalam kerja kemanusiaan itu sendiri, khususnya pekerja perempuan junior. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak teman-teman dan Mbak Wija. Terima kasih banyak Stella atas presentasinya gitu. Jadi ternyata ruang-ruang publik yang kita pikir sudah modern, sudah berkembang dan sebenarnya adalah ruang perempuan ya karena dia teknologi of caring sebenarnya yang berkembang gitu. Ternyata masih dihegemoni oleh isu-isu maskulin gitu. Menarik sekali Stella. Sekarang kita masuk ke Ota. Silakan Ota. Baik, Mbak. Saya coba share screen dulu. Baik, terlihat ya, Mbak ya? Ya, terlihat. Oke, terima kasih Mbak Wija atas kesempatannya ikut dalam panel ini. Dan di sini saya ingin sharing ya riset saya tentang analisis wacana kritis feminis dalam pemberitaan sunat perempuan di media massa Indonesia. Di pendahuluan, saya menuliskan bagaimana sih analisis wacana kritis feminis yang akan dikupas dalam penelitian ini.
Ini basisnya adalah pendekatan yang menggabungkan teori linguistik kritis dan juga perspektif feminisme, di mana wacana itu menjadi arena pemeriksaan kebahasaan yang pertama untuk mengungkap adanya ideologi patriarki berupa bahasa yang seksis misalkan, atau adanya relasi kuasa tentang kebahasaan yang terus-menerus dilanggengkan dalam bias dan seksisme tersebut. Dan khususnya memang analisis wacana kritis feminis ini pendekatan yang diadakan ya, dikembangkan oleh Sarah Mills dan Lazar. Sependek pengetahuan saya hanya dua itu yang mengembangkan dengan artikulasi feminis di belakang analisis wacana kritis atau AWK yang biasa kita kenal sebagai ditemukan oleh Foucault dan mungkin juga dibahas oleh Van Leeuwen, Van Dijk, seperti itu. Yang mengartikulasikan feminis di sini itu Lazar dan juga Sarah Mills biasanya. Dan itu saya temukan di beberapa banyak studi terdahulu yang menggunakan analisis wacana kritis yang sebenarnya itu juga feministik tapi tidak menyebutkan term feminisnya. Mereka lebih cenderung biasanya menyebutkan analisis wacana kritis Sarah Mills, seperti itu, analisis wacana kritis Lazar, dengan mengomit atau menyembunyikan bahwa penelitian itu feminis. Mungkin ini ada ketakutan tertentu atau mungkin kecenderungan apa yang bisa diteliti lebih lanjut, tetapi saya meyakini di sini seperti kata Lazar bahwa artikulasi feminis secara formal dan konseptual itu penting karena selain juga merupakan pengembangan keilmuan feminis itu sendiri, karena bukan lagi kita mengartikan feminis hanya sebagai gerakan, tetapi juga sebagai ideologi dan juga keilmuan bahkan metodologis. Lazar juga mengatakan bahwa artikulasi feminis itu sebagai kesadaran kolektif, di mana para feminis lintas ruang, lintas waktu itu sama-sama menyuarakan misi emansipatoris, kesetaraan, dan keadilan. Dari penyempatan kata feminis itu di kerangka analisis wacana kritis yang ada di riset ini juga membawa konsekuensi metodologis yang penting, terutama bagaimana menelaah bahasa sebagai ruang artikulasi ideologi dan relasi kuasa. Alur dalam riset ini adalah mengartikulasikan feminis secara formal dan konseptual dalam penerapan AWK khususnya dengan memadukan analisis linguistik korpus dengan analisis wacana kritis feminis sebagai gap secara metodologis. Biasanya kita temui pendekatan itu hanya satu, misalkan AWK feminis atau mungkin linguistik korpus begitu. Tapi di riset ini ingin memadukan keduanya. Dan arena pemeriksaannya adalah pada narasi media digital dalam pemberitaan tentang sunat perempuan. Studi terkait sunat perempuan itu sendiri sebenarnya sudah sangat banyak dan beberapa sudah sangat feministik. Misalkan di ini yang saya temukan menyatakan bahwa aktivisme feminis dan kampanye internasional telah membentuk framing bahwa pemotongan genitalia perempuan atau yang disebut sebagai female genital cutting di media sering menekan efek bahaya dan penindasan gender, dan ini sudah memberikan wacana ya tentang bagaimana praktik sunat perempuan itu tidak hanya kemudian dianggap sebagai tradisi dan kewajiban peribadatan agama tertentu seperti itu, tapi juga sudah diteliti sebagai praktik yang berbahaya begitu dan praktik yang bernuansa penindasan gender atau bahkan kekerasan begitu. Studi lain juga sudah mengkritik gimana praktik ini itu ternyata bernuansa ini ya multikulturalisme dan juga feministik, di mana kompleksitasnya itu sangat banyak dan bagaimana narasi Barat kemudian mewacanakan hal itu, membuat framing terkait praktik yang lebih cenderung dikatakan datang dari tradisi non-Barat, katanya seperti itu juga sudah pernah diteliti seperti itu. Kemudian penelitian terkait terminologi
bahwa lebih baik mengatakan sunat perempuan dengan mutilasi atau pemotongan juga pernah diteliti, di mana yang lebih feministik dan mana yang lebih mencerminkan advokatif begitu ya, nilai-nilai advokasi begitu itu juga sudah diteliti, tetapi terminologi yang diteliti di sini lebih cenderung terminologi yang dalam bahasa Inggris. Belum ada penelitian terkait perbedaan terminologi sunat perempuan yang ada di Indonesia malah sangat beragam seperti di apa namanya Jawa Tengah itu ada yang mengatakan bahkan tetesan suci seperti itu basunah. Nah, itu belum ada, tapi ini seputar terminologi yang ada di Inggris ya tentang mutilation atau cutting seperti itu. Dan narasi media juga dinilai tidak konsisten yang dapat melanggengkan stigma atau kekerasan struktural dalam nuansa praktik sunat perempuan itu. Itu juga sudah diteliti dengan tren seperti ini, sehingga dalam riset ini saya akan lebih berfokus pada menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana media arus utama Indonesia. Di sini saya pilih 3, Detik, CNN Indonesia, dan Liputan 6 sebagai perwakilan media arus utama dalam merepresentasikan praktik sunat perempuan. Dan yang selanjutnya saya ingin menjawab kata-kata atau kolokasi apa yang kemudian muncul dalam wacana tersebut. Ini lebih ke arah linguistik korpusnya ya, dan bagaimana kata-kata itu membentuk normalisasi atau problematisasi praktik sunat perempuan. Dan yang terakhir, ideologi gender apa yang dapat diungkapkan melalui analisis wacana kritis feminis terhadap pemberitaan tentang sunat perempuan. Kerangka teorinya saya menggunakan AWK feminis tentunya, yang di sini saya sebenarnya juga memakai beberapa konsep dari Lazar, tetapi saya kutip dari Mills ini bahwa AWK feminis itu tentunya tidak hanya kemudian berhenti dengan pengungkapan bahwa ada bahasa yang bias, ada bahasa yang politis, kemudian ada bahasa yang memang ditunggangi oleh ideologi patriarki. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi seperti kata Mills dan Mulani di sini, AWK feminis itu juga berupaya untuk menemukan kesadaran alternatif dalam relasi gender, untuk membawa perubahan kesadaran konseptual yang lebih membebaskan melalui kajian kebahasaan. Biasanya tahap untuk melakukan pendekatan ini, melakukan apa namanya pemeriksaan kebahasaan dengan menggunakan AWK feminis itu dengan yang pertama-tama memeriksa kebahasaannya, kemudian menghubungkan dengan keterkaitannya dengan relasi kuasa, dengan mempertanyakan apakah bias bahasa tersebut, kecondongan apa bahasa ini tercipta, apakah memang bahasa itu diciptakan untuk atau dikonstruksi untuk mendevaluasi gender tertentu atau bagaimana. Itu pertanyaan-pertanyaan ketika kita sudah memeriksa kebahasaan, kemudian menunjukkan asumsi yang terstruktur dalam wacananya. Kerangka teori AWK feminis dari Mills itu sebenarnya banyak sekali komponen analisis lingualnya, mulai dari melihat subjek dan objek dari kalimat, dan juga melihat bentuk tata bahasanya, bentuk kata kerja yang dipilihnya. Sebagai contoh ya, di sini misalkan ada kata kalimat ya, praktik sunat perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu kalimatnya itu berbentuk pasif atau aktif. Karena ada kata kerja dilakukan, maka ini bentuknya pasif, dan ketika ada bentuk pasif, maka biasanya subjek itu dikaburkan atau subjek itu sengaja disamarkan atau bahkan disembunyikan. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kritis bagi peneliti untuk menelisik lebih dalam kiranya apa sebenarnya di balik penyembunyian subjek itu, dan mengapa dalam isu sunat perempuan ini harus dipaparkan dalam bentuk pasif seperti itu ya. Jikapun kita lihat bahwa ada misalkan subjek di sini oleh tenaga medis, maka apakah kemudian kontrol berada pada tenaga medis? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus direnungkan oleh peneliti untuk kemudian dijawab. Jika memang iya, mengapa tenaga medis dan siapa tenaga medis yang kemudian dituju sebagai penjamin atau
pengontrol, dan bagaimana posisi perempuan sebagai pemilik tubuh itu dalam narasi-narasi tersebut. Itu kemudian juga dilihat. Ini sebagai contoh saja. Baik, metodologi. Dalam metodologi, datanya berupa pemberitaan dan saya menggunakan webscraper.io untuk menjaring berita-berita yang berada dalam 3 media massa online ya di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari 2014 hingga 2024. Kata kuncinya yaitu sunat perempuan dan khitan perempuan. Dari scraping tersebut saya memperoleh 55 teks berita, masing-masing di Detik 24, CNN 14, dan Liputan 6 17 artikel. Dari data tersebut, data scraping itu kemudian diubah menjadi data TXT untuk siap diolah dalam korpus linguistik menggunakan ENCON untuk melihat kolokasi dan frekuensi kata dengan kata kunci sunat atau khitan perempuan. Kolokasi itu kata yang berdekatan dalam kata yang berdekatan dengan kata kunci. Misalkan sunat perempuan kira-kira 5 kata atau 10 kata di samping kiri atau setelahnya itu apa, dan 10 atau 5 atau 10 kata sebelum sunat perempuan itu kata apa. Nah, dari hal itu saya ingin menemukan kiranya framing media itu seperti apa begitu ya. Dan selain itu saya juga melihat concordance line atau baris konkordansi untuk kemudian saya ambil sebagai data kualitatif dan kemudian diinterpretasi menggunakan AWK feminis. Dan ini temuan yang saya temukan dalam pengolahan menggunakan ENCON. Ternyata kata-kata kolokasi atau kata-kata yang berdampingan dengan kata sunat atau khitan perempuan, yang pertama yaitu kata anak, kemudian dilakukan kekerasan, melakukan klitoris, kelamin, dan mutilasi. Dari data ini, frekuensi ini, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa secara konsisten itu kolokasi saya bagi menjadi 3 poros semantik ya. Yang pertama target praktik yaitu anak. Karena anak itu ternyata kata yang rankingnya paling tinggi muncul di samping atau berdekatan dengan sunat perempuan. Oleh karena 2 itu, menit lagi ya Mbak Ota. iya, Mbak. Jadi dari situ saya jadi bisa melihat bahwa target praktik itu tidak hanya perempuan, ternyata perempuan yang berusia anak. Dan juga saya menyimpulkan pada poros semantik selanjutnya yaitu ada struktur tindakan dilakukan dan melakukan, dilakukan lebih banyak karena berada di rating yang lebih atas, dan kemudian penanda praktik berbahaya, kekerasan dan mutilasi. Kemudian disusul dengan ranah anatomi, kelamin, dan klitoris. Kemudian dari data tersebut saya juga menemukan ada penyebutan P2GP, ini sebagai linguistic activism. Ini saya simpulkan dari interpretasi saya, karena P2GP ini kan istilah yang lebih advokatif dengan kepanjangannya yaitu pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan. Nah, ini kan lebih bermakna denotatif dan langsung memberikan nuansa bahwa pembaca sunat perempuan itu adalah ya upaya pemotongan dan pelukaan seperti itu. Upaya penyebutan seperti ini muncul 35 kali di Liputan 6, dan hal itu saya adopsi dari pemikirannya Lazar, di mana Lazar itu punya pemikiran feminist analytical activism, di mana para akademisi itu melakukan aktivisme melalui analisis-analisis yang mereka terbitkan, analisis-analisis yang mereka lakukan melalui dunia pendidikan dan juga penelitian. Di situ saya mengadopsinya menjadi feminist linguistic activism dengan penyebutan P2GP. Dan sebagai temuan kualitatifnya ada 4, yaitu ada eufemisme dan normalisasi terhadap praktik, kemudian kontrol seksual dan legitimasi
serta tradisi, tetapi ada yang membahagiakan bahwa ada media yang juga meliput tentang risiko medis dan hak asasi. Hal ini sebagai pergeseran tradisi dari apa yang kemudian diyakini sebagai tradisi agama, kemudian lebih ke arah klinis untuk menekan prevalensi atau mengurangi prevalensi sunat perempuan. Dan juga di sini saya menemukan framing bahwa adanya ambivalensi negara. Negara mengatur sunat perempuan kemudian hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Tenaga medis kemudian mempertanyakan lagi kepada orang tua sebagai persetujuan terakhir begitu. Jadi ada ambivalensi penjamin hak yang kabur di dalamnya. Baik, terakhir kesimpulannya yaitu ada 4 poros ya. Tetap ada yang namanya eufemisme, penghalusan bahasa terkait praktik, tetapi juga ada pergeseran dari mulai tradisi lebih ke medis, dan juga hadirnya feminis linguistic activism melalui penyebutan atau penggantian istilah sunat perempuan ke P2GP. Baik, terima kasih Mbak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Ota. Mungkin aku nggak terlalu banyak komen karena aku langsung aja baca ke apa namanya Q&A. Tapi terima kasih banyak, Ota. Itu ternyata apa namanya cukup ini ya, cukup ternyata knowledge production itu menjadi sangat penting dalam konteks ini gitu ya. Untuk yang pertama itu dari Mbak Indah kepada Mbak Lia. Yang pertama itu adalah terkait isu feminis di film, apakah pernah ada penelitian atau wawancara yang merangkul para artis perempuan yang ikut bersuara? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana sih sebenarnya pengaruh sutradara terhadap isu male gaze yang dimaksud dalam penelitian ini? Itu untuk Mbak Lia. Mungkin saya langsung aja juga untuk Stella. Ada pertanyaan dari Mbak Esther, adalah bagaimana sikap laki-laki pekerja kemanusiaan junior. Jadi misalnya apakah perlakuan yang diterima oleh perempuan itu juga diterima oleh junior tapi kalau dia laki-laki. Dan kemudian ini untuk Stebi ada dari Mbak Esti Susanti. Kalau misalnya Wala itu adalah tempat mencari pasangan, kemudian juga berkaitan dengan kriminalitas, apakah ada perbedaan masalah dari modern online dan offline-nya? Begitu sih kira-kira. Mungkin aku kasih kesempatan buat Lia untuk menjawab dulu. Ya, terima kasih Mbak Wija. Terima kasih pertama-tama untuk pertanyaannya dari Kak Indah ya. Eh, Sejujurnya saya pribadi memang belum banyak mengamati tentang penelitian yang khusus melihat pada artis-artis perempuan dan penelitian yang khusus mewawancarai artis-artis perempuan yang terkait dengan uh, film Pahlawan Super Perempuan ya. Mungkin nanti Mbak Wija kalau punya pengalaman atau mungkin informasi-informasi mungkin bisa ditambahkan. Tapi sejauh yang saya lihat sepintas ya, penelitian yang fokus pada suara artis perempuan itu memang tidak terlalu banyak. Umumnya yang melihat siapa sih artis perempuan itu, bagaimana latar belakangnya, itu mungkin ada penelitian-penelitiannya gitu. Eh, itu sih dari saya. Mungkin itu sependek pengetahuan saya yang sangat terbatas. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara sutradara dengan isu Melkis, memang untuk fokus pada dua film ini ya, film Valentine dan Sri Asih itu memang cukup terlihat bahwa jika kita melihat film Sri Asih yang disutradarai oleh perempuan, oleh Upi Avianto, itu memang tidak banyak male gaze-nya gitu. Jadi sudut pandang pengambilan adegan-adegannya itu tidak fokus pada tubuh perempuan. Dibandingkan dengan Valentine yang sutradaranya Agus Pestol ya, itu memang banyak adegan-adegan yang kami rasa sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jalan cerita, cuma menunjukkan
tubuh perempuan, lalu ada perempuan berjalan, lalu si kameranya diarahkan ke bagian pinggul perempuan gitu. Ya, adegan-adegan seperti itu masih bisa kelihatan di film Valentine. Tapi meskipun demikian kami sendiri tidak mempersempit diskursus bahwa sutradara perempuan mesti akan menghasilkan film-film yang tidak male gaze, dan sebaliknya sutradara laki-laki pasti akan menghasilkan male gaze gitu, film-film yang male gaze gitu. Jadi kami tidak mempersempit ke situ, bahwa pada akhirnya ada perempuan yang sutradara perempuan yang menggambarkan suara perempuan dan tidak male gaze, itu kami temukan, tapi tidak menutup bahwa laki-laki itu harus male gaze gitu, sutradara laki-laki harus male gaze gitu, tidak. Begitu sih ya Mbak Wija. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Wija. Kalau aku sih nggak menambahkan banyak-banyak ya, tapi memang ketika kita melakukan kayak literatur review dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang Indonesia tentang kedua film itu, memang tidak banyak gitu. Memang masih baru penjelasan deskriptif gitu-gitu ya, belum pakai perspektif gitu. Tapi kalau untuk saya sih terima kasih masukannya. Mungkin itu bisa kita tambahkan ya Lia ya. Siapa tahu kita bisa wawancarai mereka. Kemudian ini untuk Stella, terima kasih banyak Lia atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Wija dan Mbak Esther untuk pertanyaannya. Kalau terkait sikap terhadap laki-laki pekerja kemanusiaan junior, itu sebenarnya nggak bisa dibilang sangat berbeda ya sama perempuan pekerja kemanusiaan junior. Tapi yang sangat membedakan itu lebih ke networknya. Jadi karena kerja kemanusiaan, ini suaraku terdengar nggak ya? Terdengar. Terdengaran. Oke, Terdengar. soalnya tiba-tiba unstable. Oke. Jadi karena perempuan itu biasanya di situasi kerja perlu menjaga perlindungan, ikut nongkrong, ngobrol-ngobrol selepas kerja. Nah, di situasi itu yang biasanya membuat para pekerja kemanusiaan yang laki-laki, meski dilanjutkan kontraknya, modal sosial, respon bareng, sharing cerita bareng gitu. Jadinya kemungkinan mereka untuk direkrut kembali dan melanjutkan karirnya di dunia kemanusiaan itu lebih besar daripada yang perempuan. Dan ini kemudian menjadi semakin besar ya gapnya antara yang laki-laki maupun yang perempuan, meski sama-sama junior. Lebih ke situ sih Mbak, kalau dari pengamatanku. Jadi ini tidak berhubungan langsung dengan media digital sih, tapi bagaimana dinamika kerja di situs bencana gitu yang bikin perempuan semakin ketinggalan dan laki-laki terus bisa ada di ruang itu. Itu Mbak Wija dari yang bisa aku bagikan. Oke, terima kasih banyak Stella gitu. Jadi karena kebanyakan di sana juga sangat sangat maskulin banget gitu ya. Jadi kemudian juga yang dapat kesempatan juga mereka yang laki-laki gitu, yang perempuan seperti terexclude di situ, termarginalisasi dalam proses itu. Kemudian ya terima kasih banyak Stella. Aku kasih ini ke Step ini ada yang bertanya nih. Antara online dan offline gitu kan. Apakah modern online dengan offline itu ada perbedaan dalam konteks kekerasan atau isu-isu kriminalitas? Baik Mbak Wija, siap. Mbak Esti kawan lama sih, dan semalam juga ketemu sama Mbak Esther. Iya Mbak Esti, memang ada perbedaan, tapi nanti itu
ada kesamaan-kesamaan. Jadi kalau misalkan kekerasan-kekerasan kan mereka ini biasanya memanfaatkan kerentanan identitas ya. Gay itu dengan identitasnya yang rentan, eh, dirinya sendiri yang menggenggam identitas itu kebanyakan kan takut karena terkait sama stigma-stigma aib dan lain sebagainya itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh mafia atau jejaring itu atau siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap itu. Nah, misalkan kalau yang offline ini kan perisakan, apa ya, penggerebekan gitu. Penggerebekan di tempat-tempat di mana mereka berkumpul. Mungkin kejadian-kejadian kayak di Jakarta, Bandung, Bogor, atau beberapa tempat-tempat lainnya ya. Terus nggak hanya digerebek saja, eksploitasinya nanti ketika masuk ke media itu kan oh pesta seks kayak gitu kan yang terjadi. Eh, Ditelanjangi ketika mengalami pemeriksaan, divideokan tubuh-tubuh itu dieksploitasi. Terus mungkin kalau yang paling ujung hukum cambuk lah, kayak misalkan di Aceh ketika ada pasangan gay ketangkep gitu hukum cambuk. Nah, yang online ini nggak jauh berbeda dengan itu. Tubuh-tubuh mereka rentan kan sebenarnya aplikasi ini menyediakan keamanan yang nggak bisa di screenshot dan lain sebagainya. Tapi ketika identitas mereka ini dipancing, dibawa, nggak enaknya di sini kan karena ketika di aplikasi itu aplikasinya penuh komodifikasi itu tadi. Mau ngechat aja iklan banyak bermunculan gitu, Mbak Wija, Mbak Esti. Jadi kayak males di sini, ayo pindah yuk ke WhatsApp gitu. Nah, dari WhatsApp ini sekarang kan aplikasinya itu apa ya? Ngecek ini siapa pemilik akun ini ditelusuri tuh. Biasanya yang paling banyak dipakai untuk doxing dan membuka identitas tuh ditelusuri Facebooknya atau Instagramnya. Udahlah, di screenshot lah Facebook, Instagram, LinkedIn, dikirim ke mereka. Ayo bayar ini. Kalau nggak mau bayar, kamu aku laporin ke keluarga. Kalau keluarga nggak mempan, aku laporin ke tempat kerja, aku laporin ke tempat kuliah dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan tuh nggak mempan-mempan lagi, ini Mbak apa itu namanya? Ada pihak kedua kan ini kayak mafia gitu, yang wah saya sudah mendapatkan informasi atau laporan dari ini bahasanya kamu itu kayak di apa ya playing victim itu nggak bertanggung jawab, misalnya kenalan atau apa. eh, Apa itu namanya ya ya dia sudah melaporkan kalau kamu melakukan kekerasan, kalau kamu melakukan pelecehan kayak gitu-gitu. Kalau kamu nggak mau membayar sejumlah ini, uh, identitasmu akan aku laporkan. Eh, akan aku sebar gitu, outing gitu yang berlaku. Nah, apa ya yang kira-kira itu ya semua hal ini itu ngarahnya ke Bisa agak cepet nggak, Step? iya Ntar iya iya Mbak, kasihan Mbak Ota ini. siap siap siap. Ah, tapi yang paling beda itu kalau yang online itu jaringannya nggak mudah ditembus Mbak, itu dia nggak tahu siapa gitu, ini siapa, kayak yang berlaku di Arisdo itu kan di ini sama J Hunter, aktivis aktivis LGBT. Tapi J Hunter kan bertopeng-topeng semua. Tapi dia menghadapi ancaman pembunuhan kayak darahnya halal seperti itu. Itu sih kira-kira. Kalau offline kan kelihatan siapa yang videokan dan lain sebagainya. Gitu Mbak Esti. Makasih. Sorry lama. Makasih banyak, Step. Ini ada untuk Mbak Ota juga. Bagaimana korban sunat perempuan digambarkan di media massa? Apakah hal ini menjadi bagian analisis? Ya. Sayangnya Mbak, saya juga sebenarnya sudah mencari ya bagaimana sih media massa itu menggambarkan perempuan yang sudah menjalani praktik mungkin di masa kanak-kanaknya dan kemudian mewawancarai mereka secara mendetail begitu. Saya juga masih mencari itu dan
sangat minim saya temukan ternyata dalam 10 tahun terakhir ini. Saya pernah mencoba aplikasi Encount itu dengan kata kunci lain, bukan sunat perempuan. Misalkan korban, trauma, begitu, menyakitkan. Nah, kata-kata itu munculnya di apa namanya Izin Mbak aplikasi. Wija, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Oke. Kata-kata itu munculnya sangat sedikit dan tidak mewakili seluruh narasi dalam media begitu, Mbak. Itu yang saya sayangkan juga. Tapi hal itu menjadi concern juga sih sebenarnya untuk penelitian ini untuk lebih meneliti lebih dalam lagi di sisi bagaimana korban itu dicerminkan dalam pemberitaan terkait sunat perempuan. Kalaupun dicerminkan itu sebagai korban dan sebagai orang yang misalkan minta perlindungan seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi ini apa dua mata pisau juga. Apakah kemudian korban itu secara agentif dianggap sebagai sosok subjek yang boleh memilih atau bagaimana, atau justru dengan narasi bahwa korban sunat perempuan itu adalah korban dan minta perlindungan negara dengan peraturan dan kebijakan, itu juga menjadi apa ya, objek lagi yang kemudian diputar begitu ya dalam narasi pemberitaan dan media. Itu jawaban saya, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Ota atas jawabannya. Aku sebagai chair sangat berterima kasih atas partisipasinya ya. Saya sebenarnya tidak menyangka bahwa diskusinya bisa sangat menarik seperti ini. Jadi kalau dalam konteks kajian feminis itu ada yang namanya cultural turn gitu, di mana teks, diskurs, hal-hal seperti itu, representasi identitas itu menjadi penting gitu kan. Tidak hanya bicara tentang fakta real di lapangan tentang marginalitas, tapi juga bagaimana hal tersebut itu masuk ke lapangan atau masuk ke ruang publik gitu. Dan kalau misalnya kita bicara digital dengan algoritma, kalau misalnya dia tidak pro feminis atau tidak pro isu-isu gender, maka yang masuk ke orang itu memang akan isu-isu yang istilahnya anti gender gitu ya. Jadi memang tantangannya di ruang digital dan cultural turn di situ itu menjadi sangat penting gitu. Kita bisa tidak untuk memberikan semacam alternatif atau gambaran yang beda dari diskurs yang ada. Eh, Tinggal sedikit sih menitnya sebenarnya, cuman aku mau bertanya kepada Mbak Ira, apakah perlu difoto atau apa, atau mungkin ada dari teman-teman ada yang masih mau berdiskusi atau mau berkomentar? Iya, Mbak Wija saya yang gantikan Kak Ira. Kak Iranya tepar. Oke, Iya. kasihan. Ya 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 Iya. ya ya. Iya, jadi waktunya tinggal 3 menit. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Wija silahkan dalam 2 menit atau Eee, cukup? mung oh ya, kalau aku menambahkan, aku mengingatkan pada teman-teman ini, untuk mempersiapkan paper masing-masing, gitu ya. Kalau bisa Hmm. misalnya, clue mencari feminis mungkin dijawab di situ. Jadi kita kira-kira menunjukkan, isu feminisnya itu apa gitu ya. Walaupun sebenarnya isunya udah ada gitu, tapi, kita perlu semacam mengeksplisitkan gitu. Feminisnya apa sih gitu ya, supaya kita kira-kira bisa membuat semacam formulasi atau mengangkat, oh ini loh problem feminis di Indonesia dalam konteks media sosial gitu. Begitu Mbak Oke, Wina, baik. Mbak Wija, terima kasih. Saya mewakili KCIF 2025 mengucapkan terima masih kasih perlu difoto kepada nggak? Biasanya sibuk ya, foto. ya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh chair, Mbak Wija dan seluruh panelis ya. Ada Bang Stebi, ada Mbak Kurota Ayun, ada Mbak Wabilia Husna, dan ada Mbak Stella Anjani. Terima kasih luar biasa sekali sebenarnya diskusinya. Ada banyak pertanyaan saya kira dari partisipan yang hadir di sini luar biasa. Ada Kak Esther, ada Mbak Esti, dan ada satu lagi siapa ya. Nah, kita akan foto bersama. Untuk menutup sesi ini silahkan dibuka videonya Bapak Ibu, teman-teman. Yuk, sudah? Ada lagi? Baik.
Saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bapak, Ibu, teman-teman. Saya informasikan bahwa ada kegiatan side event ketiga pada pukul 15.30. Ini mini workshop kreasi konten untuk kampanye media sosial. Jadi ini menarik sekali. Harapannya kawan-kawan juga bisa bergabung di situ. Lalu kemudian masih ada 4 panel lagi. Luar biasa ini. 4 panel lagi sampai malam nanti terkait kanker, caregiving, tembakau, dan politik maskulinitas. Mari ramaikan panel-panel tersebut, kawan-kawan. Terima kasih, luar biasa. Sampai ketemu lagi di sesi panel berikutnya ya, teman-teman ya. Makasih, saya tutup dengan Oke. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih wabarakatuh. Terima semuanya kasih. atas Terima kasih. partisipasinya. Alhamdulillah Terima berjalan kasih lancar. semua. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih Saya tutup semua. ya. Ya, monggo. Terima kasih, Esther. Ya.